Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pertemuan pertama ini materi seni rupa. Hari ini kita akan membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Cuma sebelum kita membahas masalah materi menggambar flora, fauna, dan alam benda, perlu kita memahami, perlu kita tahu, perlu kita mengerti apa yang dimaksud dengan menggambar, apa yang dimaksud dengan melukis ataupun yang lain. Sehingga ketika kita melakukan baik kegiatan itu menggambar maupun melukis, itu kita sudah paham apa yang dimaksud dengan menggambar. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas masalah materi menggambar flora, fauna, dan alam benda, perlu saya jelaskan dahulu tentang makna, arti, maupun perbedaan menggambar dan melukis. Ini yang harus kita tahu terlebih dahulu. Nah, di sini ada foto pemandangan, foto Cuk Nyadin, ataupun ada siswa kakak kelas Anda. Terus kemudian ada gambar kartun. Masing-masing ini adalah berbeda dari jenisnya. Baik, yang pertama kita bahas dahulu tentang pengertian gambar dan menggambar. Antara pengertian gambar dan menggambar. Gambar adalah hasil goresan tangan yang berupa garis. Silahkan fokus dulu pada ini. Gambar adalah hasil goresan tangan yang berupa garis. Jadi maksudnya gini, ketika kita menggoreskan atau kita menggores pada media tertentu, entah itu buku ataupun tulis ataupun tembok ataupun yang lain, dan itu bekasnya meninggalkan garis, itu bisa dikategorikan dengan jenis gambar. Nah, untuk apa garis tersebut? Yaitu untuk menunjukkan sebuah objek yang diinginkan oleh penggambar. Semisal Anda semua itu dulu ketika masih di MI ataupun di SD, itu kadang-kadang kita akan coret-coret di tembok. Nah, coretan itu ketika berbentuk garis, entah itu kalau bahasanya kakak kelas Anda itu biasanya disebut dengan bola ruwet ataupun yang lain, atau coretan-coretan di tembok itu ketika berwujud garis itu disebut dengan gambar. Nah, goresan-goresan tersebut ketika disatukan itu menunjukkan sebuah objek. Contoh misalkan di samping ini. Ini adalah gambar kartu. Anda bisa melihat di sini. Nah, untuk tebing ini kan ada batasan garis. Enek garise. Jadi untuk membedakan bentuk satu dengan bentuk yang lain, niku enek garise. Contoh di sinilah di gambar kartun ini ada gambar tongkat. Gambar tongkat iki dibatasi karo garis. Gambar tangan dibatasi karo garis. Gambar awan kinton kalau di Dragon Ball. Ini juga dibatasi dengan garis. Sepatu, celana, bola dan yang lain dan semuanya ini dibatasi dengan garis. Nah, batas-batas ini sehingga menunjukkan sebuah bentuk objek. Contoh misalkan lah gambar sepatu di sini, gambar sepatu. Ini kan di samping-sampingnya, di sisi luarnya sepatu ada garisnya. Maka model seperti ini bisa dikategorikan dengan gambar. Pokoknya lek gambar kuwi intine untuk menunjukkan sebuah objek benda kuwi terbentuk dengan adanya garis. Mulane sampe lek pas lomba mewarnai ngono kae, itu bukan lukisan tapi lomba mewarnai gambar. Ten nggih. Hasil goresan tangan yang berupa garis. Iki lho garisnya gitu. Nah, misalkan di sini ada garis kuping. Untuk menunjukkan sebuah objek yang diinginkan. Yang diinginkan apa?
Ya kalau di sini adalah gambar awan, di sini gambar sepatu, di sini gambar tongkat, di gambar bola dan yang lain. Kalau di sini ada gambar tebing. Bahkan di sini untuk gambar mendung juga dibatasi dengan garis. Itu pengertiannya menggambar. Maaf pengertiannya gambar. Kemudian pengertian menggambar. Ada gambar, ada menggambar. Kalau gambar itu hasil goresan tangan yang berupa garis tadi. Kalau menggambar itu adalah kegiatan seseorang menggores pada sebuah media. Entah itu buku, tembok ataupun yang lain. Dengan hasil apa? Hasilnya berupa garis. Garis untuk menunjukkan sebuah objek. Terus nyoret-nyoret, digores nih. Kemudian hasilnya garis-garis, kemudian membentuk misalkan kalau di sini gambar kartu seperti ini. Nah, itu kegiatannya menggambar. Bisa dipahami ya? Atau langsung berikutnya adalah pengertian lukis dan melukis. Kalau tadi itu adalah gambar, kalau sekarang lukisan. Jadi sehingga kita tahu apa perbedaan lukisan dengan gambar atau gambar dengan lukisan. Kalau lukisan hasil goresan tangan yang berupa warna. Hasil goresan tangan yang berupa warna. Kalau contoh sementara ini saya sematkan foto ini. Pada prinsipnya sama. Hasil goresan tangan lukisan adalah hasil goresan tangan yang berupa warna untuk menunjukkan sebuah objek yang diinginkan oleh pelukis. Yang dimaksud apa? Misalkan gini. Kalau tadi misalkan kalau yang ini tadi ya, gambar awan kinton ini kan ada batasan garis untuk menunjukkan objeknya. Itu kalau misalkan wajahnya Son Goku ini, gambar kartun ini, di area mulut itu kan ada garisnya. Sedangkan yang sini tidak, yang lukisan itu tidak ada. Jadi bedane lek gambar kuwi objeke kuwi dibatasi karo garis. Lek lukisan dibatasi karo warna. Di sini ada contoh, di sini jilbab, di sini pipinya. Maka antara jilbab dengan pipi ini atau area wajah ini tidak ada garis. Yang ada adalah perbedaan warna. Di sini terang, di sini gelap. Jadi nggak enek batasannya garis. Yang ada adalah membedakan itu adalah gelap terang. Anda sudah tahu bahwa di sini adalah area hidung, tetapi tidak ada garis tentang yang menunjukkan bahwa ini hidung. Yang ada adalah lebih terang dan lebih gelap. Nah, ini nek dekik pinggir mulut, dekik iki. Nah, enggak enek coretane garis, tapi warnane sing dekik iki mau agak gelap. Sehingga menunjukkan seperti itu. Jadi lek lukisan, lek gambar kuwi hasil goresan tangan sing wujude garis, lek lukisan kuwi hasil goresan tangan sing wujude warna. Jadi untuk membedakan bentuk itu menggunakan perbedaan warna. Nah, melukis adalah kegiatan seseorang yang menggores pada sebuah media. Medianya ya seperti tadi, bisa kanvas, bisa buku tulis atau buku gambar ataupun yang lain ataupun tembok. Dari hasil goresan tadi itu berupa rangkaian warna tertentu untuk menunjukkan objek tertentu. Nah, ini yang lebih jelas. Kalau yang ini, yang sisi yang sini itu gambar, yang ini adalah lukisan. Ini lebih jelas lagi. Saya paham ya? Nah, saya perjelas lagi. Kalau gambar, objeknya dibatasi dengan garis-garis untuk menunjukkan sebuah objek. Kalau lukisan, objek tersebut tercipta karena adanya perbedaan warna. Anda lihat di posisi hidung ini. Yang di sini itu hidung ada garisnya, digambar dengan garis. Mata juga seperti itu. Kalau yang lukisan ini, hidung itu tidak ada garisnya, cuma perbedaannya warna dari terang ke gelap atau dari gelap ke terang. Di kelompok mata juga seperti itu. Bisa pahami ya? Nah,
Tambah lagi untuk bajunya sama. Di sini untuk menunjukkan bahwa ini baju itu ada batasan garis. Kalau yang lukisan tidak ada. Betul ya? Nah, bisa pahami? Nah, ini untuk rangkumannya. Pengertian dan perbedaan gambar dan lukisan. Gambar adalah hasil goresan tangan yang berupa garis untuk menunjukkan sebuah objek yang diinginkan oleh penggambar. Jadi Anda fokusnya pada sini. Hasil goresan tangan yang berupa garis. Kalau lukisan, hasil goresan tangan yang berupa warna. Menggambar kegiatan seseorang menggores pada sebuah media dengan hasil berupa garis-garis tertentu untuk menunjukkan atau mewujudkan sebuah objek. Sedangkan melukis kegiatan seseorang yang menggores pada sebuah media yang berupa rangkaian warna tertentu untuk menunjukkan sebuah objek. Baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini sementara ini dulu. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan semoga kita beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.